Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan live pertama saya bersama Rizky Mufaddol. Beliau adalah seorang fotografi dan juga desainer freelance. Aktivitas saat ini beliau guru di salah satu sekolah yang ada di Bekasi. Selain itu, beliau juga salah satu pendiri dari Alihba Privat ya. Pendidikan terakhir beliau di Staisa, Jakarta. Stai Salahuddin Al-Ayyubi, Jakarta. Nah, untuk karya-karya beliau yang menakjubkan, silahkan dilihat di Instagram. Sudah terpampang dengan baik video maupun ya desain-desain beliau. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang smartphone creator. Smartphone creator, jadi kita bisa membuat konten atau kreasi hanya melalui dengan smartphone atau HP yang ada di genggaman kita. Nah, dengan ini kan banyak yang bertanya, apakah dengan modal HP kita bisa berkreasi atau bisa membuat sebuah desain? Nah, bagaimana nih, Bang Rizky Mufaddol? Silahkan. Ya baik, oke. Hanya dengan modal HP. Ini alhamdulillah kita sudah ada sekitar 4.000 Bang Brady ya. Sudah sekitar 4.000 peserta yang sedang menyaksikan live kita berdua nih. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman kita yang udah hadir dari tadi. Ini ada Yahya Furqani. Halo, semoga selalu menikmati kehidupan Anda ya. Gimana tadi Bang pertanyaannya? Halo? Ya, pertanyaannya tadi gimana? Pertanyaannya, bisakah hanya dengan bermodal HP kita untuk membuat desain-desain yang bagus seperti Bang Rizky Mufaddol yang ada di Instagram? Oke, bermodalkan HP berarti kita membuat desain ya. Sebelumnya perlu kita jelaskan sedikit bahwasanya dalam dunia desain itu sudah mengalami banyak perubahan. Mungkin di mana kalau zaman dulu itu beberapa tahun terakhir ini banyak perubahan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun 2010, 2011, 2012, apalagi belakangnya, itu orang-orang yang memiliki skill desain itu hanya sedikit. Karena keterbatasan mereka yang harus menggunakan laptop ataupun PC. Tapi beberapa tahun terakhir sekarang sudah banyak bermunculan aplikasi-aplikasi untuk smartphone yang gratis yang bisa digunakan dan cara penggunaannya mudah. Jadi saya pikir untuk zaman sekarang ini untuk mengedit ya, untuk menggunakan HP itu sangat-sangatlah gampang didukung dengan berbagai macam aplikasi yang sedia di Play Store maupun dan aplikasi-aplikasi tersebut pun itu gratis ya, meskipun ada iklannya tapi bisa digunakan secara gratis, jadi tidak memberatkan. Banyak sekali aplikasi seperti Canva, kemudian Pixellab, kemudian ada PixArt untuk mendesain dan mengolah foto, kemudian ada Snapseed. Kemudian kalau untuk video kita punya VN yang sekarang itu lagi sedang digandrungi oleh juga ya. Kemudian ada juga Master yang dari dulu memang kerap sekali digunakan oleh para editor di HP smartphone. Dan aplikasi-aplikasi tersebut pun secara kualitas tidak jauh beda dengan menggunakan laptop atau PC. Menggunakan aplikasi Corel secara kualitas gambar dan warna itu tidak jauh berbeda. Bahkan bisa dibilang hampir ukuran aplikasinya pun berat, sehingga tidak membuat HP kita itu panas misalkan, atau membuat HP kita itu kepenuhan memori, tidak, karena ukuran dari aplikasi-aplikasi itu sendiri
memang dirancang sangat ringan dan ramah untuk pengguna smartphone. Mungkin demikian Bang Priadi untuk pertanyaan pertama tadi yang bisa saya jelaskan. Memang saat ini apa namanya handphone memang RAM-nya hampir sudah mendekati PC. Kalau dulu kan kita menggunakan PC atau personal komputer atau laptop gitu kan, RAM-nya juga masih 1 giga lah kan. Tapi sekarang smartphone juga sudah mendekati gitu kan. Bahkan ada yang sampai 8 giga, 16 giga udah keluar. Iya. Kameranya pun sekarang udah kamera juga lumayan kan. Dulu kita harus beli kamera, sekarang beli HP sekaligus beli kamera gitu. Nah, ini semua perkembangan zaman tentunya kan. Pertanyaan selanjutnya dari saya yang banyak ditanyakan ke saya itu biasanya tentang aplikasi ya, aplikasi apa saja yang digunakan, namun tadi sudah dijawab oleh Bang Rizky Mufaddol. Tetapi dari sekian banyak aplikasi apa yang paling sering digunakan dan aplikasi yang sering digunakan oleh para kreator, kemudian aplikasi yang memang enak untuk dibuat desain sederhana gitu. Mungkin itu yang perlu kita jawab. Aplikasi itu sebenarnya kan cuma satu. Ya. Halo? Dengan telepon. Oh ya. Ini kan sebenarnya aplikasi ini hanyalah alat yang digunakan oleh manusia. Jadi apapun aplikasinya tergantung yang menggunakannya seperti apa. Sekreatif apa sih penggunanya ini. Meskipun di dalam aplikasi tersendiri itu ada tool-tool yang lebih unggul dibanding dengan aplikasi lain. Tapi itu saya rasa bukan sesuatu yang menjadi masalah besar, karena terlepas dari itu semua, itu adalah kekreativitasan kita dituntut di situ. Untuk zaman sekarang yang paling banyak digunakan itu macam-macam ya. Ada yang paling mudah dan paling gampang itu saya rasa untuk saat ini mungkin Canva, karena aplikasi Canva itu dia itu memiliki banyak sekali menyediakan template-template yang tinggal digunakan. Banyak sekali font-font yang tinggal kita pakai. Kemudian bahkan sekarang juga yang update terbaru sudah bisa membuat video promosi begitu. Kemudian ada contoh-contoh yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi di balik itu semua, ya, menurut saya kalau Canva itu kekurangannya adalah tidak bisa mengembangkan si penggunanya itu tidak bisa mengembangkan kreativitasnya, karena mereka itu terlalu manja dengan apa-apa yang sudah disediakan oleh dari Canva itu sendiri. Dan yang kedua kekurangannya itu dia harus online ya. Kalau Canva kan nggak bisa kalau offline, harus online. Iya. Kalau misalkan kita lagi sinyalnya kurang bagus, ya kendalanya di situ. Kemudian ada juga PicsArt ya, PicsArt untuk mengolah foto, untuk membuat double exposure, kemudian untuk mendesain juga bisa. Tapi saat ini yang saya pikir masih sangat sering dan menjadi satu aplikasi yang banyak digunakan oleh para content creator ataupun para desainer yang menggunakan HP adalah Pixel Lab. Kenapa? Karena Pixel Lab itu meskipun dia tidak punya template seperti Canva, meskipun font-fontnya kita harus menambahkan secara manual, tetapi di sana kita bisa berekspresi, di sana kita bisa mengembangkan kreativitas kita lebih daripada Canva. Jadi bagaimana ide yang kita punya, kemudian kita kembangkan
bisa menggunakan pixel lab. Bahkan di sana kita bisa menggambar, kemudian kita bisa membuat tone warna yang berbeda. Jadi banyak sekali apa namanya hal-hal yang bisa dieksplor di dalam menggunakan pixel lab. Saya rasa begitu. Baik, untuk tutorial lebih lengkapnya ada di Highlight. Iya. Cek Highlight Rizky Mufadol ya untuk tutorial yang lengkapnya. Cek Highlight Bang Rizky Mufadol. Beliau sering membuat tutorial. Ya. Kalau tahun kemarin, sebenarnya kalau misalkan teman-teman menyaksikan melihat di Instagram saya itu tidak ada postingan khusus mengenai desainer ya, tentang desain ya, tentang desain atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia desainer. Kalau yang sekarang itu lebih banyak tentang foto. Sebenarnya saya itu terjun ke dalam dunia desain ini sudah 3 tahun ya, bisa bilang masih baru. Dari 2018 pertama kali kemudian saya itu menggunakan Canva. Ini ke HP ya, kalau dari laptop itu sudah dari 2015 bahkan. Tapi kalau untuk menggunakan HP itu dari 2018 pertama itu menggunakan Canva. Kemudian setelah itu berkembang menggunakan video tahun itu, kemudian juga berkembang lagi menggunakan, akhirnya jatuh hati menggunakan pixel lab. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram saya sekarang itu tidak ada, karena Instagram yang sekarang saya pakai itu meskipun sudah jarang diproses, Instagram yang saya pakai itu sekarang lebih ke tentang foto. Meskipun ada beberapa di sorotan itu ada tutorial tentang Instastory, tapi kalau untuk desain menggunakan pixel lab ataupun tutorialnya belum ada. Mungkin nanti next time kita bikin ya Bang ya. Sebenarnya Oke, siap lah. Guru saya bikin tutorial sendiri ya. Iya, harus dibikin tutorial sendiri. Sendiri, nanti ada sesi tutorial sendiri, nanti kita tayangkan juga secara live nanti ya. Ini kalau misalnya nanti penontonnya mencapai angka 1000, kita bikin part 2, Bang. Oh ya, boleh. Ini sudah mencapai 4.000 ini, tinggal cari berapa? 6.000 lagi ini. Iya, tinggal. Kemudian selanjutnya nih, untuk tutorialnya mungkin ke depannya kita bisa nge-live juga ke depan. Kira-kira apa lagi yang biasa ditanyakan oleh saat ini? Memang pertanyaan ke saya itu yang sering minta desain gratis gitu. Nah, kalau di Bang Mufadol sendiri gimana itu? Banyak yang minta gratis nggak? Kalau minta gratis enggak, tapi harga teman banyak. Udah gitu, udah harga teman, revisinya banyak juga. Udah harga teman banyak juga revisinya. Ya itulah yang ini udah umum ya bagi pada orang yang bekerja di dunia desainer, udah sangat umum gitu ya, dengan harga teman. Menerima hal demikian. Sebenarnya kalau dilihat dari desain itu yang paling mahal apa sih? Kan kalau kita lihat kadang jadinya udah jadi gitu, tapi di balik itu semua yang paling mahal sebenarnya kan kalau menurut saya itu idenya. Kita itu kalau nggak punya ide, nggak bisa bikin, nggak bisa gerak gitu, nggak mau nongkrong di depan komputer ataupun di layar HP sejam 2 jam, kalau kita nggak punya ide itu nggak bisa ngapa-ngapain. Justru proses pencarian ide, mencari inspirasi itu yang mahal sebenarnya menurut saya. Jadi ketika mereka meminta harga teman, ya oke lah kita bilang harga teman, tapi ya jangan membunuh juga kan. Ya karena lagi PPKM ini, makanya saya kemarin itu berniat untuk membuat live di Instagram gitu kan, agar teman-teman yang lagi PPKM ini mungkin bisa membuat desain-desain walaupun hanya di HP saja gitu. Ya. Karena kemarin itu banyak yang minta ke saya, Bang tolong dibantuin Bang untuk
untuk desain yang ini, player ini gitu, untuk acara ini gitu. Nah, sedangkan saya kan lagi banyak-banyaknya ada yang masuk orderan gitu, pas lagi banyak. Saat ini kosong, makanya saya bisa bikin level ini. Sudah lagi orangnya kalau sebenarnya kemarin-kemarin lagi banyak itu. sebenarnya Bang Brady ini orangnya sangat sibuk sebenarnya. Dia adalah seorang content creator juga kan, desainer juga. Tapi beliau lebih menggunakan komputer Bang ya. Iya, kalau saya di komputer dan kalau di HP saya sangat kurang ya. Walaupun sebenarnya hampir semua software itu kita bisa menggunakan untuk desain ya, untuk saat ini ya. Bahkan di Word saja sudah bisa desain. Di Excel juga udah bisa desain kan. Bikin logo di Excel bisa. Jadi aplikasi itu sebenarnya tidak lagi menjadi harus pakai aplikasi khusus gitu. Iya, benar. Nah, tetapi di mana ide-ide kita untuk membuat sebuah desain itu yang sangat penting gitu. Nah, Ya, bicara masalah ide ini, kalau menurut Bang Rizky Mufadol ini gimana? Di mana kita dapat ide-ide untuk membuat sebuah desain atau sebuah karya? iya. Sebelumnya saya kembali lagi kalau kita mendesain tuh pakai HP apa aja sih yang bisa kita desain menggunakan HP? Apakah cuman desain-desain tipografi foto-foto biasa? Sebenarnya sangat banyak yang bisa didesain menggunakan HP ya. Saya sendiri itu berpengalaman memegang akun sekolah, akun yayasan, akun bisnis, food dan juga retail. Itu kita bisa bikin postingan di Instagram dengan konsep yang matang, dengan look yang lebih bagus, seperti flyer, apa aja kita bisa gunakan, kita bisa bikin dengan HP sebenarnya. Bahkan undangan pun sekarang kan one pack itu sudah bisa dibikin dengan HP, simple. Dan kelebihan kita desain dengan HP itu kita bisa desain di mana aja, kapan saja tanpa harus buka laptop. Tapi kita dapat orderan sambil duduk ngopi langsung bikin jadi langsuran masuk gitu kan. Iya. Jadi nggak perlu lagi tuh yang kayak harus nyari colokan dulu, kemudian nyari wifi dulu, susah kan. Jadi lebih simpel ya. Cuman memang secara ukuran resolusi kalau untuk naik cetak itu baru ya tidak bisa. Iya, baru memang harus tuh, nggak bisa di HP. Bisa. Itu sih. Tapi kalau untuk sosial media, saya kira sudah sangat cukup kalau menggunakan HP. Kemudian kalau untuk ide itu sebenarnya sangat banyak ide sekarang. Tergantung dari industri itu sendiri. Kalau misalkan kalau saya pribadi itu biasa saya dalam proses pencarian ide itu pertama kita browsing dulu di Google, baik itu Flickr, Pinterest, kemudian atau juga beberapa web-web yang memberikan ini ya tentang desain. Kita bisa cari juga di situ. Atau stok foto ya? Iya. Kemudian bisa juga di akun-akun Instagram yang berkaitan dengan industri tersebut. Kalau misalkan industri pendidikan, kita cari Instagram yang berkaitan dengan pendidikan. Industri makanan, kita cari Instagram berkaitan dengan makanan. Nah, di situ nanti kita dengan seringnya melihat, seringnya membuat itu nanti di situ akan menambah insting kita dalam desain ya. Iya. Ada pertanyaan masuk nih Bang Brady. Untuk pertanyaan mungkin kita lewatkan sebentar ya. Oh, iya, Nanti iya. ada sesi sendiri ya untuk pertanyaan. Kita buka pertanyaan setengah jam ke depan gitu. Ya, kan? Ini satu lagi, ini mungkin penutup dari pertanyaan saya ini yang terakhir adalah terkait dengan copyright dalam dunia desain. Iya. Nah, kan kebanyakan yang saya melihat beberapa konten kreator yang tanda kutip yang memakai HP itu lebih banyak kena copyright dalam desain. Iya. Nah, untuk menghindari copyright ini tentunya untuk mengambil aset-aset tentunya salah satunya bisa berlangganan dengan di free mungkin ya, atau kalau nggak bisa berlangganan kita bisa juga cari yang free. Iya. Mungkin ada referensi atau gimana untuk terkait copyright dalam desain di dunia
desainnya HP. Mungkin itu. Ya, sebenarnya kalau untuk copyright ini sendiri kan tidak hanya menggunakan HP, karena kan ya namanya beberapa desainer itu kayak lebih ini loh Bang, kayak mereka tuh ngambil jalan pintas untuk bikin baik itu Iya. backgroundnya, jadi kayak tinggal nambahin aja ketimbang bikin dari nol kan. Itu yang Eh, rata-rata ya. copyright, dan salahnya mereka mungkin karena mereka mengambil dari web-web yang tidak gratis, yang harusnya Iya. berbayar ataupun gratis dengan syarat beratribut, tapi mereka tidak ini Mm, kan, akhirnya kena Tidak copyright. menampilkan. Itu sering terjadi. Kalau untuk caranya biar nggak kena copyright, ya kita jangan pakai itu, kita jangan pakai layout ataupun unsur-unsur yang berbayar, baik itu, tapi apalagi font kan, font itu kayak susah kan. Kalau font kayaknya nggak kena copyright. Apa kena copyright juga font? Kayaknya Tapi kalau yang pasti dia harus bayar dulu bisa digunakan. ada juga kan font-font yang harusnya berbayar, kan ada juga font. Ada ya. Karena kalau font lebih umum, mungkin font tidak terlalu di ini ya, lebih ke Iya. layout kayak foto-foto, kemudian instrumen yang akan dimasukkan ke dalam suatu desain itu sendiri yang seringnya kena copyright. Makanya kalau nggak mau kena copyright, ya jangan ngambil dari, harus cari yang gratis atau nggak bikin sendiri. Iya, kalau tempat yang gratis yang biasanya dipakai oleh Rizky Mufaddol Iya. sebagai seorang kreator di dunia desain juga, di mana biasanya tempat untuk mencari aset-aset grafis atau foto-foto stok untuk yang sering digunakan. Kalau untuk foto stok itu sebenarnya ada beberapa web yang bisa kita gunakan ya, dan itu gratis. Ada Pixabay, kemudian ada Unplus, ada Pixel ya. Sejauh ini yang masih menjadi sering digunakan karena gambar resolusi Aman ya. Iya, gambarnya bagus dan banyak juga pilihannya. Kemudian kalau untuk untuk bahan-bahan lain kayak PNG atau vektor seperti itu. Kalau PNG mungkin kita bisa cari di PNG download.com atau juga PNG PX, kalau tidak salah saya, PNG apa sih, lupa nama webnya. Nah, ada beberapa web, nanti mungkin bisa kita share kembali Bang ya. Iya, untuk kita cari kembali yang biasa kita gunakan ya. Nanti Kan siap lah. ya. Selanjutnya, Jadi nih kodenya udah lupa kan nama lengkapnya. gimana? Ya mungkin karena kita udah kebiasaan cuma ngetik huruf depannya aja langsung muncul kan. Jadi lengkapnya udah lupa nih. Apa? Iya. Tapi kalau saya biasanya sudah bookmark. Iya. Dan bookmark duluan. Jadi kalau ketik-ketik misalnya sudah keluar situsnya yang biasa kita gunakan. Iya, benar. Kalau saya saya biasanya gunakan, kalau saya langganan ya di Packbase. Kalau saya langganan di Packbase karena di Packbase itu agak lain cerita Bang. Kalau berlangganan tuh lain cerita. Udah berbayar. Makanya gratis. Yang gratis dulu ya. Senangnya nyari yang gratis. Iya, yang gratis dulu. Oke, selanjutnya mungkin kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Dari Ramadan Sabil, HP XRN. XRN ini HP apa ini? Berapa nih XRN 5 RAM? 5 RAM. Kalau RAM 5 itu udah oke banget itu. 16 GB bisa buat ngedit. Xiaomi Redmi Note 5 RAM 2 GB. Bisa itu udah sangat bisa, itu udah nggak ada masalah lagi, itu udah cukup. Itu bisa dibilang itu udah apa ya, kalau dia ibarat PC itu udah kayak ini mungkin. Tahun 2007 saya masih menggunakan RAM PC itu
masih 1 giga atau 2 giga? Yang menggunakan PC-nya 1 giga atau 2 giga. Ini udah 12 giga. 5 RAM-nya 5 lagi kan. Itu udah 2 giga. lebih. Udah salah, tapi asal jangan banyak aplikasi yang lain. RAM sebenarnya kalau di HP itu RAM 3 giga saja sudah cukup desain. Untuk desain udah cukup ya? RAM 3 giga. Nah, ya paling artinya kan berarti ada beberapa aplikasi. Kalau misalkan aplikasi game di situ banyak, aplikasi-aplikasi lain banyak ya, cuma kan sama aja. Artinya maksudnya Iya, kalau sama ada, aja. Lemot. jadi harus ada prioritas aplikasi buat apa nih? Kalau emang HP-nya itu dipergunakan untuk khusus desain, berarti aplikasi-aplikasi yang kiranya kurang penting bisa dihilangkan dulu. Bahkan kan sekarang pun banyak konten kreator itu kan mulai dari HP itu, konten-konten kreator untuk Instagram Iya. kan, untuk Instagram Iya. untuk Instagram untuk apa, untuk YouTube, karena lebih mudah, jepret, bikin posting, Jepret. jadi tidak membuang-buang waktu lagi. Secara waktu sudah sangat bisa menghemat. Oke, mungkin ada dua pertanyaan terakhir. Iya, silakan. Siapa lagi nggak pertanyaannya? Ini belum ada pertanyaan lagi ya. Buat ngedit nggak Bang? Ke atas. Gimana? Buat apa ini? Oh iya udah jawab tadi. Ada nggak yang di atas lagi? Belum ada. Ya? Yang lagi nonton mungkin ya mau bertanya silakan. Kalau saya di HP yang pernah saya gunakan ini apa namanya Canva. Walaupun di Canva saya desain dari nol. Yasir Furkoni, siapa ini? Teman ente ya? Ada pertanyaan ya? Ya, ada pertanyaan lain nggak? Silakan yang masih nonton. Sebelum kita tutup. Ini penonton kita terlalu banyak nih, sudah mencapai angka 3.000, jadi bingung ini pertanyaannya Bang ya. Iya, jadi kita bingung nih milih pertanyaan yang mana ini. Karena udah banyak banget ini, udah 3.000 lebih ini. Iya. Saya ini nggak ada yang bertanya, kayaknya mereka, jangan-jangan mereka ini para konten kreator semua lagi, ini lebih paham pada kita. Iya, kalau konten kreator semua ya nggak usah ditanyakan itu. Ya. Lebih ini ada Al-Mukarram di ngobrol santai malam yang berbahagia ini. Iya. Pada malam minggu kan jalan-jalan ngabisin duit, mending kita ngobrol berfaedah kan, dapat ilmu. Minggu depan kita bongkarlah tutorial desain di HP. Nextnya mungkin kita bedah satu-satu aplikasi gitu Bang. Satu aplikasi kita bedah keunggulannya, cara pakainya. Boleh dah. Nanti malam besok mungkin kita malam minggu depan kita bedah gitu. Iya, kita bedah jantung. Ya ente yang bedah lah. Saya kira untuk para para penggiat dakwah gitu ya, orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, ini sangat diperlukan skill desain dengan HP. Saya kira karena itu akan menjadi amal jariah buat mereka ya, ketika mereka membuat suatu postingan yang berisi ilmu atau sebuah nasihat kemudian diikuti. Karena kalau misalkan desain nasihat itu ditampilkan dalam bentuk desain yang kurang menarik kan, kita ketika membaca juga kurang ini. Tapi ketika ditampilkan dengan visual yang bagus, ada ilustrasinya kan lebih masuk gitu ke si penerimanya. Contohnya ya bukalah Instagram MDC ya. Ya MDC banyak ya. MDC itu atau MDC adalah Muslim Design Community ya. Muslim Design Community. Atau yang ini namanya visual dakwah itu bagus-bagus juga itu desain mereka. Ada generasi tarbiyah, kemudian ada kodif, banyak sekali ya. Banyak sekali saya pikirkan. Untuk kegiatan sosial juga kita bisa menggunakan dengan HP Bang. Saya juga sering membuat sebuah desain untuk kegiatan sosial itu dengan HP.
untuk sekarang ini memang beberapa bisa dibilang hampir semua desain saya menggunakan HP semua, kebutuhan untuk sosial media, karena saya tidak menerima kebutuhan yang bukan sosial media, karena ya saya lebih fokus menggunakan HP. Biasa kan kalau Iya, misalkan yang di luar sosial media kan saya serahkan sama senior saya yang di suhu. bagi-bagi beberapa desainnya Bang Rizky Fadol juga ada di apa namanya salah satu anggota DPR RI dari sebuah fraksi. Iya, itu pun berkat guru saya ini yang di atas ini. Yang beliau desain itu Yang lumayan bagus. Ya namanya kita mencari makan apa aja. Iya, yang dimana saja kita apa namanya terima aja ya. Mungkin ada pesan untuk para penonton dari Bang Rizky Fadol. Ya, untuk teman-teman yang baru mau memulai ataupun yang sudah terjun ke dalam dunia desain ini, jangan pernah takut kalau kalian itu terkendala dengan alat. Saya nggak punya HP bagus, itu bukan jadi suatu masalah. Yang penting itu bagaimana tingkat ide kalian, kreativitas kalian itu kalian kembangkan sedemikian rupa. Masalah HP bagus, apalagi laptop sekarang kan sudah tadi sudah bukan tidak diperlukan. Secara kegunaan bisa tergantikan dengan HP dalam dunia desain. Ya, sudah mulai tergantikan ya. Sudah mulai tergantikan. Jadi jangan pernah takut lagi. Tinggal kalian tekunin, rajin, komitmen, minimal sehari kalian bikin satu contoh desain apapun, nggak mesti ada orderan kan. Bisa apapun kalian lihat contoh, misalkan kalian bikin postingan di Instagram ini untuk produk ini, untuk ini. Bikin aja, lihat contoh di Google, kalau misalkan punya ide, kemudian cari bahannya, terus langsung aja bikin gitu. Setiap hari konsisten bikin satu. Oh, besoknya temanya pengen ini bikin. Apa yang belum bisa, besoknya temanya ini. Jadi seiring waktu kalian mengasah skill kalian, itu lama-lama nanti akan terbiasa. Mau desain kalian bagus atau tidak, pasti ada yang suka dan tidak suka. Maka jangan pernah takut berkarya. Siapa? Memang dalam dunia desain itu kan, desain itu bisa dibilang seni kan. Seni itu kita nggak bisa memaksa orang 100% suka. Intinya kalian bikin sesuai dengan kemauan kalian. Kalau misalkan itu orderan, kalian bikin sesuai dengan yang di request orang. Kalau membuat orang semua suka, jangankan desain, manusia aja kan nggak bisa membuat semua manusia suka sama satu orang. Intinya komitmen. Kalau dalam dunia desain itu komitmen dan jangan pernah lelah gitu. Karena ya namanya bosen pasti ada kan. Gini-gini aja nggak berkembang. Pasti ada. Iya, pasti ada. Dan harus mengikuti perkembangan yang sering harus kita mengikuti pengembangan tren juga ya. Tren dalam desain. Untuk mengikuti perkembangan tren, apalagi tren dalam dunia desain itu penting. Biar desain kita nggak ketinggalan zaman, Bang. Iya, benar. Mungkin itu saja karena penonton kita tinggal 3.000 lagi dari berapa ribu, dari 7.000 tadi, tinggal 3.000 lagi. Jadi untuk minggu depan kita akan bedah sebuah software. Software apa yang akan kita bedah? Mungkin untuk minggu depan kita mulai di Canva kali Bang ya, karena Canva ini menjadi primadona bagi para pelaku bisnis sepertinya. Ini orang-orang yang baru bisnis, bingung nih bikin postingan, pasti larinya ke Canva. Ya, mungkin minggu depan kita bedah sebuah software Canva, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Kalau yang berbayar, saya belum punya linknya juga nih. Nah, nanti saya carilah ya linknya. Yang mudah-mudahan aja semoga bisa kita gunakan berbayar juga. Iya.
Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi apa namanya, nggak yang free aja yang kita bedah, tetapi yang berbayar juga akan kita lihat gitu. Karena ini Minggu depan kita sebuah software yang bernama Canva. iya kan. Sebenarnya ini sangat penting Bang. Menurut saya skill desain itu di zaman sekarang itu setiap orang, terutama anak muda harus punya. Sekarang itu kita udah masuk ke dunia zamannya digital gitu. Entah itu desain visual, desain grafis ataupun videografi itu, fotografi itu suatu skill yang memang harus dimiliki walaupun tidak mahir, setidaknya mereka tahu dan bisa menggunakannya. Iya, minimal bisa ngotak-ngatik dulu ya. Iya. Urusan bagusan tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting bisa jadi dulu. Kalau mau bagus ya tinggal disering lagi. Ya kalau pengen bagus tinggal hubungi saya nanti. Iya, ini tapi berbayar. Saya juga betul sama beliau. Kalau lagi libur kadang datang ke itu bisa dilihat di belakang itu majalah Sahabat. Ya, saya biasa. Bisa kantor-kantor. Harusnya Bang Amri Adi ini yang jadi bicara ini berbalik. Saya kualat, nggak sopan. Ada pertanyaan terakhir? Karena pakai Canva gratis, website yang kualitasnya bagus, mohon arahan aplikasi apa lagi? Ya, tadi kita udah sebutkan tadi apa namanya? Ya, tadi kita dari Bang Yogi Pangestu ya, udah kita sebutkan tadi beberapa aplikasi yang kita gunakan untuk desain. Canva memang mesti menjadi primadona karena untuk Pixel Lab sendiri kalau misalkan orang masih asing itu susah Bang. Dia harus kita harus pendekatan dulu, harus kenalannya dengan Pixel Lab itu harus benar-benar sering malah baru bisa. Karena untuk fitur-fiturnya itu sangat-sangat asing dan aneh. Kalau kita karena dia secara desainnya cuman tampilannya UX-nya belum dapat, UI-nya belum dapat, UI-nya dapat, tapi UX-nya belum. Jadi selain Canva itu tadi ada Pixel Lab itu kalau misalkan nanti Bang Yogi mau coba silakan ya, Pixel Lab juga ada yang gratis. Silakan dicoba, tutorialnya juga sudah sangat banyak di YouTube, nanti bisa dilihat. Kemudian ada PXR, kemudian sejauh ini sih baru masih itu yang menjadi primadona sih. Yang sering digunakan. Iya, yang sering digunakan. Untuk konten video, mungkin aplikasi apa yang biasa sering digunakan? Disebutkan aja terakhir ini. Nah, kalau untuk video itu banyak ya, ada Filmora, ada VN itu Vlog Now, kemudian ada KineMaster, ada apa tuh Capcut. Apa sebutannya? Capcut. Itu juga bagus juga buat edit video itu, Capcut itu. Dia juga menyediakan template untuk motion grafik juga ada di Capcut itu. Jadi itu sebenarnya untuk video promosi bagus. Itu yang sering digunakan ya. VN itu Capcut, kemudian sama KineMaster sih yang sering digunakan. Ya, kalau KineMaster yang paling banyak digunakan saat ini ya Bang, apalagi tentang saat pembelajaran PPKM ini jarak jauh online ini paling banyak digunakan untuk bikin media pembelajaran online itu pasti menggunakan KineMaster. Bahkan di KineMaster itu kita sebenarnya untuk produksi film pendek itu sudah sangat bisa di KineMaster Bang. Iya, sangat oke udah. Sudah. Oke, mungkin itu saja Pak. Kali yang berbahagia ini kita tutupkan saja, sudah 1 jam bersama Rizky Mufadol di Smartphone Creator pada malam yang berbahagia ini, dan kita sambung minggu depan dan untuk membedah sebuah software Canva. Yang baru silahkan nonton siaran ulang nanti saja. Baik, terima kasih. Teman-teman yang sudah bergabung, nanti silakan yang untuk pengen tahu materi lebih selanjutnya bisa dilihat di siaran ulang dan bisa dibuka nanti season keduanya Bang ya. Iya, sesi keduanya minggu depan. Setelah itu
kita undang siapa lagi nanti yang akan menjadi pembicara. Ya, harus ini kita harus saling sharing ya, harus ada namanya timbal balik. Gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman ada usulan atau ada kita yang salah bisa di ini ya Bang ya, bisa dikasih tahu di kalau ada yang request siapa narasumbernya nanti kita juga bisa. Ya. Oke, minggu depan tetap dengan Rizky Mufadal kita akan bahas tentang Canva untuk edit foto dan desain di Canva. Siap. Sampai jumpa malam minggu depan. Ya, dari saya Amriadi dan saya Rizky bersama mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.